Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sudah selesai? Mohon izin kembali, bukan menunggu waktunya untuk apa sebentar waktunya kita wawancara kita terkait dengan tugas modul 3.1 yaitu terkait dengan kasus yang di dalamnya ada unsur dilema etika. Kalau itu sudah selesai bagaimana di sekolah kita itu ada kasus seperti apa dengan menurut informasi? Oh, dilema etika ya Pak ya, lanjutan dari yang kemarin ya Pak ya. Jadi bagaimana namanya dilema ya Pak ya. Kan ada berarti dulu itu andilau antara dilema dan galau. Nah ini dilema etika antara mana ini yang kebijakan yang benar dengan mau yang benar. Nah, satu kasus di sekolah ini itu contohnya imunisasi ya Pak ya, vaksin. Vaksin itu di mana contohnya vaksin HP HPL apa ya Pak ya. Jadi untuk anak-anak perempuan jadi hubungannya dengan yang kebutuhan ya Pak ya. Nah jadi bagaimana kita ini tetap meminta persetujuan orang tua, karena orang tua itu tidak semuanya itu setuju ya. Yang pertama mungkin karena tidak setuju atau menolak itu mungkin hubungannya karena mungkin kenapa harus divaksin, seperti itu Pak ya. Ada yang menolak juga karena nanti anak saya trauma ketika disuntik, diimunisasi. Nah itu nyeri atau bagaimana, nah itu Pak. Terus mungkin karena juga ada beranggapan karena vaksin atau imunisasi itu apakah itu halal gitu loh Pak. Nah, jadi kita melihat karena juga apa yang dilihat orang tua juga itu ada benarnya Pak. Nah, sedangkan kita di sini itu kan dengan kesehatan ya Pak ya. Nah itu juga benar. Nah ketika kita sekolah ini diadakan pada dilema etika seperti itu, nah kita ya seperti yang kapan itu ya Pak ya, tujuan kita pertama itu apa? Kan membuat anak-anak itu sehat ya Pak. Nah yang kedua, kita identifikasi. Nah seperti tadi diidentifikasi kenapa orang tua dan ada tiga ya, contohnya tiga tadi ada yang menolak karena ini. Itu terus akhirnya setelah kita identifikasi KR. Nah, kita melakukan refleksi, Pak. Nah, kalau misalkan yang pertama karena orang tua itu menolak karena menimbulkan nyeri, trauma, nah kita meminta perawat atau puskesmas itu untuk mungkin dengan cara metode apa yang membuat anak itu ketika diimunisasi, divaksin itu tidak merasakan nyeri, jadi tidak membuat anak trauma. Terus yang kedua, penolakan orang tua itu karena kenapa ini loh, apakah semua harus divaksin? Nah, padahal ya kita menjelaskan karena itu untuk kepentingan untuk kesehatan, untuk supaya kedepannya, nah itu kan hubungannya dengan kepentingan Pak wanita. Nah dan itu pun di luar itu Pak, kalau vaksin sendiri tidak dilakukan di sekolah dengan puskesmas itu bayarnya mahal Pak. Nah, seperti itu, jadi kita pahamkan. Mungkin dalam hal ini itu kapasitas puskesmas ya, perawat yang di puskesmas itu untuk menjelaskan. Nah, keuntungannya apa? Tujuannya apa? Anak itu divaksin. Nah, kalau misalkan ada bulan kerugian ya Pak ya, misalkan ada itu pun kecil Pak dibandingkan dengan apa yang anak-anak peroleh, manfaat yang diperoleh anak-anak. Nah, itu seperti itu Pak. Kalau yang ketiga tadi itu apa ya Pak ya? Mungkin masalah biaya ya Pak ya, karena kan kalau di luar biaya bisa sampai 1.200.000. Nah, itu kita di sekolah kan tidak ada biaya. Nah, itu kita juga menjelaskan itu. Sedikit lagi, misalkan kalau sore ketiga dalam batas supaya kita untuk menjelaskan kepada orang tua, biar masih tidak diperbolehkan, bagaimana juga solusinya? Masih orang tua menolak. Ya itu kita memberikan tetap kita bersama pihak puskesmas Pak, tetap maksudnya itu menjelaskan loh Pak ya, menjelaskan
apa yang diberikan oleh sekolah, nah itu tetap baik. Itu adalah suatu membawa manfaatnya bisa. Tetapi kalau itu memang orang tua teman-teman itu sebenarnya kan mereka kita tidak boleh menghakimi ya Pak ya, tidak boleh menghakimi, terus kita juga tidak boleh maksudnya itu memberikan apa ya, oh kalau enggak misalkan nggak ikut imunisasi nanti sanksinya anaknya enggak kan, tetap dengan kita humanis bersama dengan pihak puskesmas, karena biasanya orang tua itu masih apa namanya Pak Kadang itu berpikir juga, nah itu tidak harus mungkin ada ketika ada imunisasi atau seperti itu, nah mereka orang tua itu langsung bisa diarahkan untuk langsung ke puskesmas, meskipun tidak mengikuti jadwal yang sudah. Alhamdulillah Bunda, terima kasih yang Bunda jelaskan tadi dari tadi, semoga mendapatkan banyak pengetahuan bagi kami, khususnya tentunya bagi teman-teman juga yang lainnya. Mohon izin untuk apa yang disampaikan oleh Bunda tadi kami upload ke SMS juga. Mohon maaf atas salah kata. Terima kasih sekali lagi Bunda atas waktu dan tempat yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.